감염이 되면 첫 번째로는 Halo Cinggu, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Kali ini Mbak Nana akan membahas alur cerita dari film On the Way to Gynecologist. Film ini dirilis pada Maret 2021. Film yang berasal dari Korea Selatan ini bercerita tentang seorang ibu muda yang akan melahirkan anak pertamanya. Namun, saat hendak ke rumah sakit, semua orang di sekitarnya bersikap aneh, dan itu ternyata adalah wabah mengerikan di Korea sana. Apakah sang ibu masih bisa selamat dan melahirkan anaknya? Daripada nunggu lama, yaudah yuk kita langsung ke alur ceritanya. Scene awal film menampilkan seorang wanita yang bernama Hwayong yang sedang hamil 9 bulan dan sedang menceritakan sebuah buku dongeng. Entah kenapa setiap ia bercerita, sang anak selalu bergerak saat itu juga. Seakan-akan ia menyukai cerita ibunya tersebut. Namun mendadak Hwayong merintih kesakitan karena perutnya mulai berkontraksi dan nampaknya ia ingin melahirkan. Ia mencoba beberapa kali menelpon suaminya, namun tak kunjung diangkat. Mengira suaminya sedang sibuk, ia lalu menelpon pihak rumah sakit untuk mendaftar terlebih dahulu. Telepon itu diangkat oleh suster yang bernama Sojin. Ia merupakan wanita yang lugu, akan tetapi ia sangat bertanggung jawab atas segala hal, termasuk dalam bekerja. Singkat cerita, Hwayong ingin pergi ke kantor suaminya, agar suaminya ada saat ia melahirkan. Nah, disinilah hal aneh terjadi. Saat Hwayong menyapa satpam di sana, ia tidak merespon sama sekali. Dan ternyata, ia berubah menjadi sesosok zombie. Walau ia masih selamat, ia baru tersadar. Ternyata keadaan di kotanya benar-benar kacau. Belum lagi nampak beberapa zombie memakan seorang manusia. Pemerintah juga mengatakan bahwa ini adalah bencana nasional tingkat 1 karena virus asing lewat SMS. Hwayong sangat kebingungan karena tidak ada seorang pun yang mau menolongnya. Rupanya, seperti apa yang ada dalam berita, orang yang terinfeksi ia selalu berjalan lambat. Itulah mengapa Hwayong dihindari oleh orang-orang, yang padahal ia sulit berjalan karena ia sedang hamil. Di sisi lain, orang-orang di dalam rumah sakit juga mulai terinfeksi. Hwayong terus berjalan sendirian dengan merintih kesakitan, hingga ia diserang oleh seorang zombie di sana. Beruntung saja ia ditolong oleh seseorang. Ia merupakan penjual yogurt langganannya. Bahkan ia menyuruh Hwayong untuk naik ke mesin itu dan ingin mengantarkannya. Sebenarnya ibu-ibu tersebut juga sedang mencari anaknya yang telah hilang. Akan tetapi ia merasa kasihan dan mengantar Hwayong terlebih dahulu. Perlu kalian ketahui juga, ternyata kehamilannya adalah yang ketiga kalinya, karena sudah 2 kali ia mengalami keguguran. Jadi ia sangat ingin melihat anaknya tersebut. Sampai tiba-tiba mesin itu mogok. 이러니까 재활용들 하는 거 아니야. 아줌마. 조심해요. 아유, Namun karena zombie itu sangatlah lambat, membuat mereka masih bisa selamat. Kemudian sampailah mereka ke kantor suaminya Hwayong. Ibu-ibu tadi lalu berpisah dengannya, karena ia juga mau mencari anaknya.
Hwayong memasuki kantor suaminya. Namun, nampaknya di area kantor tersebut telah diserang oleh zombie. 상철 씨. Ia terus mencari suaminya sampai di area parkir. Namun saat disayangkan, saat Hwayong menemukannya, suaminya telah menjadi zombie. Dan ditambah lagi, Hwayong sangat terkejut. Ternyata suaminya sedang bersama seorang wanita. Dengan baju yang terbuka, menandakan mereka sedang Padahal sang suami sudah tahu istrinya sedang hamil tua. Scene berpindah, di mana dalam rumah sakit sebelumnya semuanya sudah terinfeksi menjadi zombie dan tersisa hanya sang suster seorang, yaitu Sojin. Scene berpindah di mana Hwayong meminta beberapa kali kepada Sojin untuk membantunya dalam persalinannya. Namun Sojin yang tidak ada pengalaman menjadi bidan terus-menerus menolaknya. Tapi karena Sojin memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, akhirnya ia mau membantu Hwayong. Dengan menahan rasa sakit, Hwayong menuju ke rumah sakit, sedangkan Sojin membunuh rekan kerjanya yang telah menjadi zombie. 최대한 긴 막대를 찼어요. 죄송해요, 실장님. Sebelum melanjutkan perjalanan, Hwayong buang air kecil terlebih dahulu. Ketika sedang buang air kecil, ternyata ada zombie yang telah menghadangnya. Karena benturannya tadi, membuat sang bayi yang ada di perutnya tidak lagi bergerak. Ia sangat khawatir anaknya telah mati. Dengan putus asa, ia langsung membaca cerita seperti biasa, berharap sang bayi kembali bergerak. 와, 도착했다. Hwayong sangatlah terharu saat anaknya bergerak seperti biasanya. Ia lalu melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya ia bertemu Sojin. Namun tiba-tiba ada seorang tentara yang menembak Hwayong. Walau beruntung masih meleset, namun ia terus menembaknya. 움직인 게 지랄이야. 아직 안 피했구나. Hwayong beberapa kali mengatakan bahwa ia sama sekali tidak tergigit. Namun sang tentara yakin ia telah terinfeksi karena Hwayong berjalan sangat lambat. Ternyata nih Chin-gu, tentara itu sedang kesal karena setelah sekian lama melakukan pelatihan dan ingin menjadi tentara seutuhnya telah kandas saat ia juga tergigit oleh zombie. Jadi seakan-akan ia melampiaskan kekesalannya di sana. 하루 근데 다이어트까지 물려버리고 내 고동무지 보내줄게요. 내가 여기까지 어떻게 하는데? 치료 못해. Saat ingin membunuh Hwayong, ia tiba-tiba berubah menjadi zombie. Karena katanya orang yang digigit sudah dipastikan akan menjadi zombie setelah 1 jam berlalu.
Setelah berhasil menembak, mereka pun menuju kamar persalinan. Akhirnya mereka berhasil menuju kamar persalinan dan nampaknya Sojin telah tergigit. Namun ia menyembunyikannya dan membantu Hwayong terlebih dahulu. 자, 자. Sampai pada akhirnya sang bayi telah lahir dengan selamat. Sojin merasa bangga atas pekerjaannya karena ia sadar dalam waktu dekat ia akan menjadi zombie. Ia lalu memutuskan untuk bunuh diri. 자자, 우리 아기. 얼음같이 차가 울지 마라 밤이 지나면. Cerita diakhiri dengan Hwayong yang bersiap-siap pergi bersama anaknya dari rumah sakit. Dan film pun selesai. Gimana Cinggu cerita film kali ini? Banana tidak berpikir kalau film ini memiliki ending yang menggantung. Karena katanya tidak ada lanjutannya nih Cinggu. Memang film ini tidak semenakutkan dibanding film zombie lainnya. Namun sepertinya film ini lebih menonjolkan perjuangan sosok ibu. Walau dia telah dikhianati suaminya sendiri dan menanggung rasa sakitnya pun sendiri, namun dia terus berjuang demi melihat anaknya. Oke Cinggu, terima kasih sudah menonton alur film di Banana Cerita. Mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara ngeklik tombol subscribe di bawah dan nyalain tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.